Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Syamsananda dengan NIM S1S1230052. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana membangun sebuah image classifier menggunakan sequential AP dari keras. Jadi langkah pertama dalam membangun model machine learning itu adalah dengan memuat datasetnya. Nah, dalam praktek ini kita akan menggunakan dataset Fashion MNIST. Jadi Fashion MNIST ini merupakan dataset yang sering digunakan sebagai pengganti MNIST klasik. Jika MNIST berisi gambar tulisan tangan, maka fashion MNIST ini berisi gambaran berbagai item fashion seperti sepatu, tas, dan pakaian. Dataset ini memiliki karakteristik yaitu terdiri dari 70.000 gambar. Setiap gambarnya berukuran 28 kali 28 piksel, menggunakan grayscale yaitu hitam putih, dan memiliki 10 kelas kategori yang berbeda-beda. Nah, walaupun formatnya sama seperti MNIST, Fashion MNIST ini itu lebih sulit untuk diklasifikasikan sebagai perbandingan antara model sederhana itu bisa mencapai sekitar 92% akurasi pada MNIST, tetapi hanya sekitar 83% akurasi pada Fashion MNIST. Nah, hal ini terjadi karena gambar fashion itu memiliki variasi bentuk yang lebih kompleks dibandingkan angka tulisan tangan. Nah, untuk mempermudah proses penggunaan dataset, kita akan menggunakan keras. Nah, keras ini menyediakan fungsi bawaan untuk langsung mengunduh dan memuat dataset populer seperti MNIST, Fashion MNIST, dan dataset lainnya. Oke, selanjutnya kita akan mulai dengan memuat dataset Fashion MNIST menggunakan keras. Oke, jadi eh, di sini kita menggunakan modul keras dataset Fashion MNIST untuk mengakses dataset. Kemudian kita memanggil fungsi load data yang secara otomatis untuk mengunduh dataset jika belum ada dan membaginya menjadi data training dan testing. Jadi variabel yang dihasilkan untuk xtrain full ini data gambar untuk training, xtrain full ini sebagai label dari data training, xtest itu untuk data testing, dan ytest sebagai data test label data testing. Nah, hal yang perlu diperhatikan adalah format datanya. Jadi gambarnya itu disimpan sebagai array jadi di sini. Nah, di sini gambarnya disimpan sebagai array yang berukuran 28 kali 8. Kemudian setiap pikselnya itu memiliki nilai 0 sampai 255 karena grayscale, jadi tidak ada channel warna, tidak seperti RGB. Kemudian di sini saya sudah jalankan perintah ini digunakan untuk melihat bentuk datanya. Di sini hasilnya 6.000,28,28 yang berarti 60.000 gambar masing-masing berukuran 28 kali 28 piksel. Kemudian kita split datanya.
Oke, di sini setelah saya split datanya, training dan validasi, di sini kita membagi data training menjadi dua bagian, yaitu 5.000 data pertama untuk validasi setnya, terus sisanya sebagai training set. Nah, selain itu, kita juga melakukan normalisasi data dengan membagi nilai pikselnya dengan 255.0. Jadi tujuannya itu untuk mengubah rentang dari 0 sampai 255 menjadi 0 sampai 1. Kemudian membantu model belajar lebih cepat dan stabil. Kemudian di sini label pada datasetnya berupa angka dari 0 sampai 9 agar lebih mudah dipahami. Jadi kita tidak apa kita jadi kita ubah lagi menjadi nama keluarganya menjadi list ini. Kemudian di sini kita bisa dilihat label dari data pertamanya. Misalnya hasilnya di sini ankle boot. Jadi berarti gambar pertamanya adalah sebuah ankle boot ini. Kemudian di sini kita bisa lihat gambar inilah yang menunjukkan contoh isi dataset dari Fashion MNIST. Jadi kita bisa melihat berbagai jenis item fashion dalam bentuk sederhana. Oke, jadi pada tahap ini kita sudah memuat datasetnya, kemudian sudah membagi data training, validasi, dan testing, melakukan normalisasi, dan menyiapkan label dalam bentuk yang mudah dipahami. Oke, langkah berikutnya adalah membangun model menggunakan sequential AP. Jadi setelah kita menyiapkan tadi datanya, langkah berikutnya adalah membangun model neural network menggunakan sequential AP dari keras. Nah, jadi di sini sequential IP-nya ini adalah cara yang paling sederhana untuk membuat model di keras. Jadi kita hanya menyusun layer secara berurutan dan inputnya dan dari input sampai output. Nah, di sini layar pertamanya itu adalah flatten. Jadi fungsinya untuk mengubah data dari bentuk dua dimensi yaitu 28 kali 28 menjadi satu dimensi. Jadi sekitar 784 neuron. Karena neural network jadi membutuhkan input dalam bentuk vektor bukan matriks. Kemudian layer keduanya adalah dense. Jadi dengan neuronnya itu 300. Nah, setiap neuron ini terhubung ke semua neuron sebelumnya.
Kemudian menggunakan fungsi aktivasi ReLU. Jadi kenapa ReLU? Karena membantu model belajar pola non-linear dan lebih cepat dan efisien dibanding fungsi lama seperti sigmoid. Kemudian layer ketiganya masih dense tapi dengan 100 neuron. Nah, layer inilah yang membantu model mempelajari representasi yang lebih kompleks dari data. Kemudian layer keempatnya adalah dense 10 neuron. Karena kita punya 10 kelas, teaser, tracer, dan lain-lainnya. Kemudian kita menggunakan softmax yang mengubah outputnya menjadi probabilitas, jadi total semua outputnya itu adalah satu. Nah, bagaimana sih neuronnya bekerja di sini? Jadi setiap neuron itu sebenarnya melakukan perhitungan seperti rumusnya itu Z, W, uh, jadi W dikali input ditambah bobot. Jadi inputnya itu dikalikan dengan bobot, kemudian ditambah bias begitu ya. Lalu dilewatkan ke fungsi aktivasi. Jadi fungsi aktivasi relu itu yang ini, yang ditulis sebagai string relu di keras. Jadi keras ini menyediakan fungsi aktivasi lain jika dibutuhkan. Oke, jadi pada tahap ini tadi kita sudah berhasil membuat arsitektur neural network-nya, juga sudah menentukan jumlah layer dan neuronnya, dan menentukan fungsi aktivasinya. Oke, langkah berikutnya adalah melakukan compile model sebelum training. Jadi setelah kita membuat model dengan cara bertahap tadi menggunakan add, sebenarnya keras juga itu sudah menyediakan cara yang lebih ringkas di sini. Jadi di sini kita langsung memasukkan semua layer dalam bentuk list, hasilnya sama persis sebenarnya, hanya penulisannya lebih singkat dan lebih rapi. Oke, di sini juga perlu diperhatikan katanya bahwa eh, bahwa dari contoh dari kode situs keras itu kadang menggunakan impor yang berbeda-beda. Yang bisa dilihat di sini versi keras yang lama itu yaitu from keras layers import dense. Sedangkan versi yang direkomendasinya itu adalah ini from TensorFlow keras layer import dense, atau alternatif yang biasa dipakai yang ini from tensor import keras terus output layer keras layer dan dense 10. Nah, dalam praktik ini kita menggunakan TensorFlow keras karena sudah terintegrasi dengan TensorFlow dan lebih umum digunakan di proyek modern. Jadi setelah model dibuat tadi, kita akan melihat ringkasan arsitekturnya menggunakan summary. Oke, jadi di sini
kita menggunakan model summary yang dimana output summary akan menampilkan nama setiap layernya, bentuk output dari setiap layer, dan jumlah parameter yaitu bobot plus biasnya. Misalnya di sini flatten layar flatten itu menghasilkan output non 784, artinya setiap gambar diubah menjadi 784 fitur. Untuk dense layernya, jumlah parameternya dihitung dari koneksi antar neuron. Jadi pada tahap ini tadi kita sudah mengetahui cara alternatif membuat model, terus memahami perbedaan impor keras, melihat struktur model menggunakan summary, terus memahami bagaimana parameternya dihitung. Jadi selanjutnya kita akan masuk ke tahap compile model dan trainingnya. Oh ya, jelaskan dulu di sini total dari parameternya, eh, yang mana dari hasil summary ini hasilnya ya mendapatkan total parameternya yaitu 266.610. Jadi misalnya pada layar pertama tadi kan 784 input, terus ada 300 neuron. Jadi jumlah parameternya itu dihitung sebagai 784 ini dibagi 300, kemudian ditambah lagi 300. Jadi hasilnya sekitar eh, 2 apa ya 23.235.500 lah. Jadi artinya eh, 784 tadi itu kemudian dikalikan bobot, dikalikan 300, artinya itu bobot koneksi, terus ditambah 300 itu sebagai biasnya. Nah, jumlah parameter yang besar ini itulah yang membuat eh, model fleksibel, tetapi juga berisiko mengalami overfitting jika tidak dikontrol. Jadi semakin banyak parameter, model bisa belajar lebih kompleks, tetapi juga bisa menghafal data training. Karena itu nanti kita perlu teknik seperti validasi dan regulasi. Oke, sekarang kita mengambil layer tertentu dari model. Oke, di sini untuk yang model layers ini artinya kita akan menampilkan data semua layer dalam model, kemudian hidden satu ini sama dengan model layer satu, kemudian hidden name, artinya kita akan mengambil layer kedua dari indeks satu yaitu hidden layer pertama, di sini ada dense 3. Kemudian model get layer, jadi kita bisa mengambil layer berdasarkan namanya, berarti bukan indeksnya. Jadi setiap layer ini memiliki parameter berupa weight di sini.
Di sini yang tadi saya bilang memiliki parameter berupa weight dan eh, dengan bias. Jadi misalnya di sini weight ini weight shape dan bias shape ini itu eh, biasanya hasilnya kalau weight shape-nya tadi itu 784,300, sedangkan biasnya itu 300. Artinya setiap input itu terhubung ke setiap neuron dan setiap neuron punya satu bias. Jadi secara default, jadi weights itu diinisialisasi secara acak, terus biasanya diinisialisasi dengan nol. Tujuan randomnya inisialisasi tadi itu adalah untuk menghindari semua neuron belajar hal yang sama atau yang disebut dengan symmetry breaking. Jadi pada tahap ini kita sudah memahamilah cara menghitung jumlah parameternya, resiko overfitting akibat parameter besar, cara mengakses layer dalam model, dan cara melihat weight dan biasnya. Oke, selanjutnya kita masuk ke tahap model dan proses training, di mana model mulai belajar dari data. Nah, eh, jadi di sini setelah kita model tadi selesai dibuat, jadi langkah berikutnya adalah melakukan compile. Jadi tahap ini penting karena menentukan bagaimana model itu akan belajar. Di sini saya sudah jalankan compile modelnya. Jadi pada tahap compile ini ada tiga komponen utama yang harus ditentukan. Pertama ada loss function. Jadi loss function ini yang digunakan untuk mengukur seberapa besar kesalahan prediksi model. Di sini kita menggunakan sparse categorical cross centrapori. Jadi karena label ini kita berupa angka 0 sampai 9, bukan one hot encoding. Jadi cocok untuk klasifikasi multiclass. Kemudian optimizernya di sini optimizernya ini menentukan bagaimana model memperbarui bobotnya. Di sini kita pakai SGD, fungsinya untuk mengurangi error secara bertahap dan mengupdate bobot menggunakan arahan gradien. Kemudian matriksnya, jadi matriksnya ini digunakan untuk evaluasi performa model. Di sini kita pakai akurasi, artinya kita ingin lihat seberapa besar prediksi yang benar. Atau secara sederhana, proses training ini akan menghitung prediksi, mengukur errornya, dan mengupdate bobot agar errornya itu semakin kecil. Jadi pada tahap compile ini kita sudah menentukan cara mengukur errornya, menentukan cara modelnya bekerja, dan menentukan metrik evaluasinya. Setelah ini model siap untuk masuk ke training menggunakan data.
Oke, jadi setelah model di-compile, langkah berikutnya tadi kan melatih model menggunakan data training. Di sini saya menggunakan fungsi feed yang dimana untuk melatih modelnya. Jadi parameter pentingnya itu ada xtrain ya sebagai data training, ada ytrain, terus ada epoch-nya itu sebesar 30 jadi jumlah pengulangan trainingnya, terus ada validation data jadi untuk evaluasi selama training. Nah, apa itu sebenarnya epoch? Jadi epoch itu adalah satu kali proses model melihat seluruh data training. Jadi kalau satu epoch itu berarti model melihat semua data sekali. Kalau 30 epoch berarti model belajar 30 kali dengan data yang sama. Nah, selama training ini kita akan melihat output seperti loss, ada akurasi, terus ada validation loss dan validasi akurasi. Kalau di sini lagi sementara jalan, sambil menunggu saya jelaskan saja. Jadi validation ini itu digunakan untuk mengecek apakah modelnya ini benar-benar belajar pola atau hanya menghafal data atau overfitting. Jadi jika training akurasinya tinggi tetapi validasi akurasinya rendah, berarti modelnya itu overfitting. Jadi karena kita menggunakan SGD tadi, ada satu parameter yang penting yaitu learning rate. Jadi defaultnya itu learning rate-nya itu 0,001. Jadi jika terlalu kecil artinya terlalu kecil berarti trainingnya lambat. Jika terlalu besar modelnya bisa lebih stabil. Nah, jadi jika hasil trainingnya nanti selesai, kita bisa melihat performanya mungkin sekitar 85% sampai 90% akurasi, tergantung parameter dan jumlah epoch-nya. Eh, jadi pada tahap ini masih melatih, kita sudah sambil melatih modelnya menggunakan data training, kita juga sudah menggunakan evaluation untuk evaluasinya, terus juga ya kita sudah memahami konsep epoch dan learning process dan melihat bagaimana performa modelnya itu meningkat. Oke, setelah modelnya nanti selesai dilatih, ada beberapa hal tambahan yang penting untuk dipahami agar kita bisa meningkatkan performa model. Yaitu selain menggunakan validation data ini, kita juga bisa menggunakan validation langsung dari training setnya. Jadi modelnya itu seperti ini dia. Ini, validation split sama dengan 0,1. Jadi validation split 0 ini artinya 10% data training itu otomatis dijadikan validasi. Jadi tidak perlu memisahkan data secara manual. Karena kadang dataset tidak seimbang, misalnya ada kelas yang jumlahnya banyak dan ada yang lebih sedikit. Ini yang bisa membuat model bias ke kelas tertentu. Nah, untuk mengatasi ini kita bisa memberi bobot berbeda-beda pada setiap kelasnya. Contohnya, di sini dia menggunakan kelas weight. Jadi, eh, yang dimana jika ada kelas yang jarang muncul, kita bisa beri bobot lebih besar sehingga modelnya itu lebih memperhatikan kelas tersebut. Oke, sambil menunggu ini, jadi nanti ini akan menyimpan nilai loss tiap epoch-nya, akurasi setiap epoch-nya, dan validasi loss dan akurasinya. Menggunakan ini, menggunakan history. Jadi dataset yang digunakan ini untuk membuat grafiknya nanti untuk menganalisis performa modelnya, mendeteksi overfittingnya. Nah, dari hasil training sebelumnya mungkin katanya itu trainingnya akurasinya itu 89%, validasi akurasinya itu 89%. Artinya modelnya itu sudah cukup seimbang eh, dan tidak mengalami overfitting yang parah. Jadi secara keseluruhan bisa dibilang kita sudah berhasil memuat dan menyiapkan datasetnya, terus membangun model dan sequential IP, terus melakukan compile model dan melatih model dengan data training, mengevaluasi performa menggunakan validasi dan menganalisis hasil training menggunakan history. Tapi di sini masih jalan approach-nya, jadi kita lihat di sini saja. Oke, setelah training nanti selesai, kita bisa memvisualisasikan itu performa modelnya menggunakan data dari history tadi yang saya bilang.
Di sini dia menggunakan Pandas, jadi untuk mengubah data history menjadi data frame, terus ada Matplotlib untuk membuat grafiknya. Kalau kita lihat dari modulnya di sini, eh, semua nilai seperti loss, akurasi, validation loss, dan validasi akurasi akan otomatis diplot dalam satu grafik. Kalau kita lihat dari grafik ini, kita bisa melihat beberapa hal penting. Di sini akurasinya meningkat, jadi garis akurasinya itu naik seiring epochnya, artinya model belajar dengan baik, sedangkan garis lossnya itu turun. Ini artinya errornya semakin kecil, terus kurva training dan validasinya cukup dekat. Ini tanda modelnya tuh tidak overfitting parah. Tapi ada satu hal yang menarik, di awal training validasi akurasi itu bisa lebih tinggi daripada training akurasi. Jadi validasi dihitung setelah epochnya selesai. Jadi kurva training ini sebenarnya sedikit tertinggal dibanding validasi, karena jika digeser setengah epoch ke kiri, keduanya hampir overlap. Ini yang menunjukkan model itu belajar secara stabil dan tidak ada masalah besar dalam trainingnya. Oke, dari grafik ini kita bisa menyimpulkan modelnya itu eh, berhasil belajar dengan baik, tidak mengalami overfitting signifikan, dan performa training dan validasinya seimbang. Dengan ini kita telah berhasil membangun, melatih, dan mengevaluasi sebuah image classifier menggunakan sequential IP di keras. Nah, di sini katanya setelah model nanti ini selesai, dilatih, dan divalidasi, langkah berikutnya adalah mengevaluasi performa menggunakan test set. Di sini dia menggunakan model evaluasi X-test, Y-test. Jadi fungsi evaluate ini digunakan untuk mengukur performa model pada data yang benar-benar baru, tidak pernah dilihat sebelumnya. Outputnya berupa nilai loss dan nilai akurasi. Biasanya hasil tes set ini sedikit lebih rendah dibanding validasi set. Kenapa? Karena model tidak pernah melihat data ini sama sekali. Inilah yang mencerminkan kemampuan generalisasi model. Tapi tes set ini hanya digunakan sekali, yaitu setelah modelnya final, bukan untuk tuning parameternya. Jika dibandingkan untuk tuning, hasil evaluasinya itu tidak jadi valid. Nah, jadi pada kesimpulan ini, prosesnya tadi sudah lengkap dari load dan processing datanya, terus membangun model sequential, compile model, training model, evaluasi dengan validasi dan test set, dan melakukan prediksi pada data baru. Oh, di sini juga ternyata digunakan setelah mendapatkan probabilitas dari model, langkah berikutnya itu adalah mengubahnya menjadi prediksi kelas yang lebih mudah dipahami. Di sini uh, ada YPRED, jadi fungsi ini digunakan untuk menggunakan hasil berupa indeks kelas dengan probabilitas tertinggi. Contoh outputnya kalau di sini tuh 9,2,1. Artinya gambar pertamanya ada kelas 9, gambar keduanya ada kelas 2, dan gambar ketiganya ada kelas 1. Kemudian ada NP array, jadi kita ubah angkanya menjadi label yang mudah dipahami seperti di sini ada Enkelbot, Palaver, Treasure. Oke, terus di sini juga ada XNew, jadi kita bisa bandingkan dengan label asli dari dataset. Nah, hasilnya berupa prediksi modelnya itu sama dengan label yang asli. Artinya, model telah berhasil mengklasifikasikan ketiga gambar dengan benar. Nah, model inilah yang memberikan jawaban tetapi juga tingkat keyakinan dan prediksi akhirnya. Oke, kesimpulannya dengan ini kita sudah menyelesaikan seluruh proses membangun model, melatih model, mengevaluasi performa, dan melakukan prediksi pada tahap data baru. Model yang kita buat ini sudah mampu mengenali berbagai item fashion hanya dari gambar sederhana. Ini adalah dasar dari banyak aplikasi AI modern seperti computer vision, image recognition, dan rekomendasi sistem.
Nah, langkah selanjutnya untuk meningkatkan performa itu adalah bisa menggunakan CNN, melakukan tuning hypermeternya, dan menggunakan dataset yang lebih kompleks. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan kata wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.